Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Firdani Akbar Pangestu. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, dan di sini saya mengambil tema efisiensi jaringan Wi-Fi, rumah berbasis flow control dan routing adaptif dengan aplikasi Redbox. Latar belakang yang saya buat, koneksi Wi-Fi rumah sering bermasalah saat banyak perangkat aktif bersamaan. Hal ini disebabkan pengaturan data yang tidak efisien. Dengan menerapkan flow control dan routing adaptif, serta bantuan platform Redbox, jaringan bisa dikelola lebih stabil, cepat, dan otomatis tanpa perlu perangkat yang mahal. Tujuan penulisan saya kali ini yang pertama, menjelaskan konsep flow control dan routing adaptif. Yang kedua, menganalisis penerapan Redbox. Yang ketiga, menunjukkan penerapan nyata teori komunikasi data. Yang keempat, memberikan solusi teknis WiFi di rumah. Flow control. Flow control yaitu proses mengatur seberapa banyak data yang dikirim oleh pengirim agar tidak melebihi kapasitas penerima. Tanpa flow control, resiko overload dan kehilangan data itu tinggi. Lalu ada stop and wait protocol. Pengirim mengirim satu paket, lalu menunggu konfirmasi sebelum kirim berikutnya. Aman tapi lambat, tidak cocok untuk koneksi yang cepat. Lalu ada sliding window protocol. Pengirim dapat mengirim beberapa paket sekaligus tanpa menunggu ACK satu persatu, sehingga lebih efisien dan throughput meningkat. Selanjutnya, Redbox Implementation. Di sini aplikasi Redbox bisa mengatur limit bandwidth per perangkat atau per alat router yang ada di rumah. Memberikan prioritas layanan misalnya streaming dan sinkronisasi cloud. Penyimpanan yang ada di routernya masing-masing. Selanjutnya ada buffering otomatis. Di sini untuk mencegah bottleneck. Bottleneck. Selanjutnya, routing adaptif. Memiliki rute komunikasi data berdasarkan kondisi jaringan terkini atau seperti bandwidth, latency, dan traffic yang sedang berjalan. Selanjutnya, masalah routing statis. Di sini dialurkan jalur tetap, lalu tetap dilewati meski macet. Selanjutnya, performa menurun. Selanjutnya, di routing adaptif ada fitur Redbox, yaitu failover. Saat jalur utama gagal, data otomatis pindah ke jalur cadangan. Load balancing, beban data dibagi ke beberapa jalur. Real-time route monitoring. Aplikasi Redbox menilai performa jalur, lalu lintas dialihkan sesuai kinerja. Selanjutnya, multiplexing di jaringan rumah.
Multiplexing, pengertiannya yaitu merupakan teknik komunikasi data yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran data ditransmisikan secara bersamaan melalui satu media fisik yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan bandwidth tanpa saling ganggu antar data satu dengan data yang lain. Jenisnya ada beberapa, seperti contohnya TDM atau Time Division Multiplexing, yang setiap sinyal diberi jatah waktu tertentu secara bergantian. Lalu ada juga FDM, Frequency Division Multiplexing. Setiap sinyal menempati frekuensi berbeda secara bersamaan. Selanjutnya, Statistical Multiplexing. Pembagian berdasarkan kebutuhan trafik secara dinamis. Oke, selanjutnya penerapan di jaringan rumah. Meskipun tidak terlihat langsung, konsep multiplexing digunakan pada jaringan rumah seperti channel WiFi itu 2.4 GHz dan 5 GHz. Contohnya FDM. Di sini biasanya di rumah itu kita disuguhkan untuk dua sinyal yang bisa dipilih antara 4K atau antara 5G sama 4G gitu. Lalu ada SSID ganda untuk memisahkan akses. Contohnya WiFi utama dan WiFi tamu. Untuk namanya dibedakan seperti itu. Dan pengelompokan trafik berdasarkan pengguna atau perangkat. Jadi per HP bisa kita setting untuk maksimal penggunaan di 10 Mbps ataupun 10 Mbps. Selanjutnya Redbox dan VLAN. Redbox itu sendiri mendukung pembentukan VLAN atau virtual LAN untuk yang pertama memisahkan jenis trafik, misalnya VLAN untuk kerja seperti laptop atau printer, VLAN untuk hiburan, TV atau konsol game, VLAN IoT, kamera atau smart light yang biasanya tambah IP khusus ya, dan VLAN untuk tamu agar tidak mengganggu kecepatan yang ada pada smartphone kita. Lalu selanjutnya untuk setiap VLAN dapat diatur atau prioritas dan batas bandwidth. Dan prioritas bandwidth-nya itu secara spesifik di aplikasi Redbox-nya itu. Manfaat multiplexing di rumah. Yang pertama, trafik lebih teratur dan efisien. Yang kedua, prioritas data lebih jelas. Misal, Zoom lebih lancar daripada YouTube saat bersamaan. Yang ketiga, mencegah satu perangkat mengganggu seluruh jaringan. Oke, selanjutnya switching dan manajemen lalu lintas internal. Switching
yaitu proses mengarahkan paket data antar perangkat di jaringan lokal. Contohnya, kirim file ke printer, streaming dari laptop ke TV, dan seterusnya. Masalahnya, tanpa manajemen baik, pasti akan tabrakan pakai data dan terjadi delay atau sering lemot atau gimana. Selanjutnya, Redbook membantu dengan yang pertama, NAT, NIT, untuk mengatur alokasi IP agar efisien. Di sini biasanya di NAT itu kita bisa mengeremote router yang ada di rumah pelanggan seperti itu. Dan ada routing tabel khusus, jalur tertentu untuk perangkat penting, firewall rules, isolasi akses ke perangkat, contohnya kamera CCTV hanya bisa diakses oleh pemilik. Selanjutnya, transmisi sinkronisasi. Transmisi serial dan transmisi sinkron. Data dikirim satu persatu dengan waktu sinkron antara pengirim sampai ke penerima. Jika tidak sinkron, data bisa terlambat atau terlalu cepat diterima yang menyebabkan paket loss buffering atau retransmisi. Gejala yang dirasakan pengguna yaitu lag saat main game, video patah-patah, suara robotik saat video call, ataupun untuk membuka sesuatu kadang hanya berputar saja seperti itu. Solusi dari Redbox itu sendiri memunculkan protokol PPOE, yaitu untuk pengendalian koneksi yang lebih stabil. Lalu juga ada buffer otomatis plus iOS yang untuk mengatur prioritas jenis trafik dan juga ada konfigurasi waktu saat jam kerja, lalu laptop prioritas tinggi untuk malam, hiburan dapat giliran seperti itu. Selanjutnya ATM dan frame relay. Teknologi lama tapi prinsipnya masih digunakan. Ya ini TM. Gunakan sel fax 53 byte unggul dalam QoS per jenis trafik. Frame relay yaitu frame panjang variabel dan hemat overhead. Relevansi di jaringan rumahnya yaitu yang pertama traffic shaping untuk mengatur pola aliran data dan priority queuing yaitu memberi jalur prioritas pada aplikasi penting. Contohnya CCTV itu ke real time jalur utama lebih penting ya. Streaming untuk buffer terpisah, browsing jalur biasa, dan Redbox mengatur berdasarkan jenis aplikasi seperti halnya prinsip ATM atau frame relay. Selanjutnya ilustrasi topologi jaringan Redbox. Rangkaian idealnya yang pertama modem atau router utama masuk ke switch, lalu access point IP, lalu repeater, dan selanjutnya dibagi per zona seperti ruang kerja, keluarga, kamar anak, seperti itu. Redbox memantau semua perangkat dan trafik per zona dan pengaturan VLAN per segmen. Topologinya bisa bentuk star
atau bintang, mesh, atau campuran. Jika ada gangguan jalur, Redbox otomatis alihkan traffic failure. Tujuannya agar internet tetap stabil, efisien, adaptif, tanpa pengawasan manual. Di sini ada topologi Redbox itu sendiri dari internet pusat masuk ke modem, lalu disetting oleh aplikasi Redbox, terus disalurkan ke desktop, komputer, laptop, smartphone, smart TV, seperti itu. Di sini juga saya akan menjelaskan eh, bentuk asli aplikasi Redbox itu sendiri. Ini aplikasi Redbox yang telah saya gunakan, banyak server OLT yang saya punyai. Di sini saya bisa meremot mulai dari mulai dari VLAN untuk hotspot, DHCP, member itu sendiri untuk pembayaran dan map lokasi pelanggan seperti itu. Dan apabila terjadi kerusakan atau instalasi terputus, di sini akan langsung memunculkan notifikasi berapa yang terputus seperti pada contoh ini. Di sini Agung Toko, di sini router yang ada di rumahnya mengalami gangguan. Bisa jadi di sini terdetek power failure, bisa jadi di sana routernya mati ataupun router tidak teraliri listrik seperti itu. Oke, balik lagi. Selanjutnya, integrasi sistem Redbox. Redbox yaitu platform integrasi komunikasi data modern. Fiturnya flow control, routing adaptif, multiplexing, switching, transmisi, dan sinkronisasi. Seperti saya implementasikan tadi, untuk antar muka web atau web GUI, konfigurasinya mudah dan user rumahan bisa pakai. Mendukung Grafana atau visualisasi statistik dan OpenWRT untuk user mahir yang ingin konfigurasi lanjutan, statistik traffic per perangkat, notifikasi otomatis saat terjadi lonjakan seperti saya implementasikan tadi ya. Apabila ada suatu kerusakan pada klien itu bisa langsung otomatis memunculkan notifikasi pada kita. Kesimpulan yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini, jaringan WiFi rumah kini membutuhkan sistem yang efisien dan adaptif untuk mengimbangi banyaknya perangkat dan aktivitas digital. Dengan flow control, data dapat dikirim sesuai kapasitas jaringan. Sedangkan routing adaptif memastikan jalur terbaik dipilih secara otomatis untuk menghindari kemacetan. Di sini platform Redbox mempermudah penerapan kedua konsep ini melalui fitur seperti manajemen bandwidth, QoS, VLAN, dan monitoring real-time. Hasilnya, koneksi menjadi lebih stabil, cepat, dan aman tanpa konfigurasi yang rumit. Penerapan prinsip komunikasi data melalui Redbox
membuktikan bahwa solusi teknis bisa diimplementasikan secara nyata untuk meningkatkan kualitas jaringan rumah modern. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.